Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dayu Rika Perdana SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya Indah Mujiati, izin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Persepsi Peserta Didik tentang Pola Asuh Orang Tua dan Minat Belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan anak didik menghadapi kehidupan masa depan dengan cara mengembangkan potensi yang dimilikinya. Usaha tersebut akan menjadi optimal jika sekolah sebagai pusat belajar formal bagi peserta didik mengembangkan proses pembelajaran dengan baik beserta seluruh aspek yang mempengaruhinya. Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pendidik kelas 4 di SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara, diperoleh beberapa informasi bahwa masih dijumpai peserta didik yang menunjukkan perilaku sebagai berikut. 1. Tidak tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. 2. Tidak mengerjakan tugas dengan baik. Dan yang ketiga, tidak mengumpulkan tugas tanpa keterangan. Lebih lanjut, menurut persepsi pendidik, terdapat beberapa orang tua peserta didik yang sibuk dan kurang meluangkan waktu untuk memperhatikan kegiatan belajar anak. Orang tua kurang menunjukkan ketertarikan mengenai kegiatan belajar anak di rumah. Data hasil studi dokumentasi di kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara, juga menunjukkan bahwa sebagian besar nilai peserta didik masih di bawah kriteria ketuntasan minimal. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil mid semester ganjil peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Diketahui dari jumlah peserta didik 170, peserta didik yang tuntas adalah 77 peserta didik dan yang belum tuntas 93 peserta didik. Pemaparan di atas memungkinkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dan minat belajar mempengaruhi hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Diketahui terdapat beberapa orang tua peserta didik yang menerapkan pola asuh permisif. Pola asuh yang sebaiknya diterapkan oleh orang tua untuk anaknya adalah pola asuh demokratis. Orang tua dengan pola asuh demokratis yang memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar anak dengan menyuruh belajar atau memberikan hadiah dan pujian ketika anak mendapat nilai bagus, dapat menjadikan anak semangat dalam belajar dan membuat hasil belajar anak menjadi lebih baik. Selain dari segi pola asuh orang tua, minat belajar peserta didik juga masih perlu diperbaiki. Masih banyak peserta didik yang tidak memanfaatkan waktu yang mereka miliki di rumah untuk belajar dan mengerjakan tugas. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Hubungan Persepsi Peserta Didik tentang Pola Asuh Orang Tua dan Minat Belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Identifikasi masalah yang pertama, hasil belajar peserta didik kurang memuaskan atau masih rendah, dilihat dari masih banyaknya peserta didik yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimum, yaitu mencapai 55% peserta didik. Yang kedua, beberapa orang tua peserta didik menerapkan pola asuh permisif yang terlalu membiarkan, tidak memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar anak, sehingga membuat hasil belajar anak pun rendah. Yang ketiga, minat belajar peserta didik masih rendah, dilihat dari masih banyaknya peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dengan baik. Batasan masalah yang pertama, persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua X1, minat belajar X2, dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Y. Rumusan masalah.
Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan minat belajar kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara? Yang terakhir, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dan minat belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara? Tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan minat belajar kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dan minat belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu bagi peserta didik, bagi pendidik, dan juga bagi peneliti. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian yang dilaksanakan adalah ilmu pendidikan, khususnya pendidikan tematik di sekolah dasar dengan jenis penelitian kuantitatif dengan metode ex post facto korelasi. Ruang lingkup objek. Objek pada penelitian ini adalah persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua, minat belajar, dan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang ketiga, ruang lingkup subjek. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah 170 peserta didik. Ruang lingkup waktu. Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan bernomor 9490 UN 26 13 PN 0100 2020 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai penelitian ini. Ruang lingkup tempat. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri Sebubus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Bab 2, kajian pustaka. A. Kajian teori. Yang pertama, persepsi peserta didik. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan cara pandang dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera sampai stimulus itu disadari dan dimengerti oleh individu. Yang kedua, pengertian peserta didik. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Persepsi peserta didik merupakan cara pandang dalam diri seorang peserta didik yang dimulai dengan diterimanya stimulus melalui alat indera sampai stimulus itu disadari dan dimengerti oleh peserta didik. Persepsi peserta didik juga dapat dikatakan sebagai penilaian seseorang peserta didik terhadap kesan-kesan yang diperoleh dari suatu objek yang diinderanya. Yang kedua, pola asuh orang tua. Pengertian pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan model atau cara yang dilakukan secara terpadu oleh ayah dan ibu yang relatif konsisten dari waktu ke waktu dalam memperlakukan, mendidik, mendisiplinkan, dan merawat anaknya. B. Dimensi pola asuh orang tua. Yang pertama yaitu tuntutan, yang kedua yaitu tanggapan. Jenis-jenis pola asuh orang tua.
yaitu ada orang tua otoriter, orang tua demokratis, dan orang tua permisif. Dari ketiga pola asuh di atas, pola asuh yang tepat untuk dilaksanakan orang tua untuk anaknya adalah pola asuh demokratis. Sesuai dengan pendapat dari Jamarah tahun 2014 halaman 61 yang menyatakan bahwa tipe pola asuh demokratis adalah tipe pola asuh yang terbaik dari semua tipe pola asuh yang ada. Hal ini disebabkan karena tipe pola asuh ini selalu mendahulukan kepentingan individu anak. 3. Minat belajar. Pengertian minat belajar. Minat belajar adalah suatu rasa ketertarikan yang kuat untuk menguasai suatu pembelajaran secara mendalam, disertai dengan perasaan senang yang merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang ingin dicapai. Minat belajar timbul berdasarkan rangsangan secara sadar dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan orang lain. B. Faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Indikator minat belajar terdapat perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan juga keterlibatan. 4. Hasil belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang secara sadar dan terencana untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengetahuan baru yang nantinya akan menimbulkan perubahan tingkah laku pada diri orang tersebut, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengertian hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang terjadi pada diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pertama faktor internal yang bersumber dari dalam peserta didik yang mempengaruhi hasil belajarnya, baik berupa fisiologis maupun psikologis. Kedua, faktor eksternal yang bersumber dari luar peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5. Pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran tematik juga menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu memadukan beberapa mata pelajaran dengan bentuk tema. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, memberikan peserta didik pengalaman langsung, hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan peserta didik, serta menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Penilaian pembelajaran tematik, kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian dari Yunita DKK tahun 2020 dengan judul penelitian korelasi pola asuh orang tua dengan hasil belajar matematika. Hasil penelitiannya yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar matematika kelas 5 jalan kereta api. Yang kedua, penelitian dari Fitriana tahun 2019. Judul penelitiannya, hubungan minat dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Gugus Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kecamatan Metro Barat. Hasil penelitiannya ada hubungan yang positif dan signifikan antara minat dan hasil belajar matematika kelas 5 SD Gugus Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Yang ketiga, penelitian dari Oktarini DKK 2018, judul penelitiannya, hubungan pola asuh orang tua dan percaya diri dengan hasil belajar matematika. Hasil penelitiannya, ada hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar matematika. Kerangka pikir dan paradigma penelitian. Yang pertama, kerangka pikir. Diduga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar. Jika pola asuh orang tua dan minat belajar baik, maka akan berpengaruh pada baiknya hasil belajar peserta didik. Begitu pula, jika pola asuh orang tua dan minat belajar kurang baik, maka akan berpengaruh pada hasil belajar peserta didik yang kurang baik juga. Yang kedua, paradigma penelitian. X1, persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua. X2, minat belajar. Rx1Y, koefisien korelasi antara X1 dan Y. Rx2Y, koefisien korelasi antara X2 dan Y.
Rx1, X2, koefisien korelasi antara X1 dan X2, Rx1, X2Y, koefisien korelasi ganda antara X1, X2, dan Y. Y sama dengan hasil belajar. Sumber Ridwan tahun 2014 halaman 238. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan minat belajar kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang keempat, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan ex post facto korelasi. B. Setting penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 5 Metro Utara, SD Negeri 6 Metro Utara, SD Negeri 7 Metro Utara, dan SD Negeri 8 Metro Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan nomor 9490 UN 26 13 PN 010020 pada tanggal 16 November 2020, yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara, tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah 170 peserta didik. C. Prosedur penelitian. Yang pertama, memilih subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang kedua, menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpulan data berupa angket. Yang ketiga, menguji coba instrumen pengumpulan data pada subjek uji coba instrumen kuesioner di SD Negeri 1 Metro Utara. Yang keempat, menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah instrumen yang telah dibuat valid dan reliable. Yang kelima, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada sampel penelitian. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, penulis menggunakan studi dokumentasi yang dilihat pada dokumen hasil MIT semester dari pendidik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang keenam, menghitung kedua data yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan tingkat keterkaitan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang terakhir, interpretasi hasil perhitungan data. D. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara yang berjumlah 170 peserta didik. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Teknik probability yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. E. Variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua, X1, dan minat belajar, X2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar, atau Y. F. Definisi operasional variabel. Yang pertama, persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua, atau X1. Pola asuh orang tua dalam penelitian ini diukur berdasarkan persepsi peserta didik, yaitu melalui dua dimensi, diantaranya satu dimensi tuntutan, dengan indikator memberikan batasan terhadap aktivitas anak, menuntut sikap tanggung jawab anak, memberikan peraturan yang harus ditaati oleh anak, terlibat dalam kehidupan anak, dan memberikan ganjaran secara kontinu. Yang kedua, dimensi tanggapan dengan indikator perhatian terhadap anak, respon terhadap kebutuhan anak, meluangkan waktu dan melakukan kegiatan bersama anak,
kepekaan terhadap emosi anak, dan memberikan penghargaan terhadap prestasi dan perilaku positif anak. Selanjutnya, minat belajar atau X2. Minat belajar peserta didik ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. G. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, studi dokumentasi, kuesioner, dan juga wawancara. H. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen angket dilakukan pada kelas 4 SD Negeri 1 Metro Utara. Alasan penulis memilih SD Negeri 1 Metro Utara sebagai tempat uji coba instrumen karena SD tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan SD Negeri Segus Merpati Kecamatan Metro Utara, yaitu menggunakan kurikulum 2013. I. Uji persyaratan instrumen. Yang pertama, uji validitas instrumen. Kaidah keputusan, jika R hitung lebih dari R tabel berarti valid, sebaliknya jika R hitung kurang dari R tabel berarti tidak valid atau drop out. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen. Hasil perhitungan dari rumus korelasi Alpha-Cronbach atau R11 dikonsultasikan dengan nilai tabel R produk momen dengan DK N -1 dan alfa sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah keputusannya sebagai berikut. Jika R11 lebih besar dari R tabel berarti reliable, sedangkan jika R11 kurang dari R tabel berarti tidak reliable. J. Teknik analisis data. Yang pertama, uji prasyarat analisis data. A. Uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji Chi kuadrat. Selanjutnya, membandingkan X kuadrat hitung dengan nilai X kuadrat tabel untuk alfa 0,05 dan derajat kebebasan atau DK sama dengan K-1, maka dikonsultasikan pada tabel Chi kuadrat dengan kaidah keputusan sebagai berikut. Jika X kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan X kuadrat tabel artinya distribusi data normal, dan jika X kuadrat hitung lebih dari atau sama dengan X kuadrat tabel artinya distribusi data tidak normal. B. Uji linearitas. Rumus utama pada uji linearitas yaitu dengan uji F. Selanjutnya menentukan F tabel yaitu DK pembilang K-2 dan DK penyebut N-K. Hasil nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel dan selanjutnya ditentukan sesuai dengan kaidah keputusan, yaitu jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel artinya data berpola linear, dan jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel artinya data berpola tidak linear. Yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui makna hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil korelasi tersebut dapat diuji dengan rumus korelasi person produk momen. Pengujian hipotesis ketiga yaitu hubungan persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua X1 dan minat belajar X2 secara bersama-sama dengan hasil belajar atau Y digunakan rumus korelasi ganda. Korelasi dilambangkan dengan R dengan ketentuan nilai R tidak lebih dari harga. Apabila nilai R sama dengan -1 artinya korelasi negatif sempurna. R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi. R sama dengan 1 berarti korelasi sangat kuat. Pengujian lanjutan terdapat hubungan antara variabel X1, X2, dan variabel Y, maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikanan hubungan variabel X1, X2 terhadap variabel Y akan diuji dengan uji signifikansi atau uji F. Selanjutnya dikonsultasikan ke F tabel dengan DK pembilang sama dengan K dan DK penyebut N-K-1 dan taraf kesalahan yang ditetapkan 0,05 dengan kaidah jika F hitung lebih besar dari F tabel artinya terdapat hubungan yang signifikan atau hipotesis penelitian diterima, sedangkan jika F hitung kurang dari F tabel artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan atau hipotesis penelitian ditolak. Rumusan hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Rx1Y yaitu hubungan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Rumusan hipotesisnya sebagai berikut.
HA, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. RX2Y, yaitu hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Rumusan hipotesisnya sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang ketiga, RX1-X2, yaitu hubungan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan minat belajar kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Rumusan hipotesisnya sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan minat belajar kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dengan minat belajar kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Yang keempat, RX1-X2Y, yaitu hubungan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dan minat belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Rumusan hipotesisnya sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dan minat belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi peserta didik tentang pola asuh orang tua dan minat belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Segugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.